nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa dilalati ila khairi ittiba mardatillahi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syahri wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syahri wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik hidayah, sehingga dengan taufik hidayahnya kita dapat istiqamah hadir duduk di majlis yang kita banggakan ini. Semoga duduk hadirnya kita di majlis ini menjadi sebab Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian kita yang lalu, yaitu daripada kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu Al-Qismu Tsani Al-Qaul fi Istinabin Ma'asi ila an qala wa ammal batnu fahfadhu min tanawulil harami
wasyubhati. Terkait bagian kedua berbicara tentang kemaksiatan. Imam Ghazali katakan wa ammal batin, adapun batnu, adapun perut yang kita miliki, fahfadhu, jaga dari apa? Min tanawulil harami wasyubhati, jaga dari makanan atau kemasukan sesuatu yang haram dan juga yang subhat, yang haram ataupun yang subhat, baik itu haram secara zatnya, memang itu bentuk modelnya haram, misalnya darah, misalnya lagi adalah kotoran, nanah dan lain sebagainya kita makan, memang itu zatnya haram, atau bangkai, atau zatnya halal tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Misalnya ada makanan yaitu satenya halal karena sate ayam, tapi didapatkan sate itu dari mencuri, maka satenya menjadi haram. Sehingga makanan tersebut menjadi haram. Maka kalau haram, kata Imam Ghazali, jaga perut kita dari makanan yang haram, jaga dari diri kita dari makanan yang haram. Atau subhat, mirip, ini antara halal dengan haramnya mirip, sama. Ragu kita, ini makanan halal atau haram. Kedua-duanya sama-sama kita punya keyakinan yang sama. Ini kita katakan halal 50%, kita katakan haram 50%. Ragu nih, ini beneran halal atau ternyata haram. Subhat, diragukan kehalalannya, maka Imam Ghazali ajarkan kita berdasarkan sabda-sabda Nabi dan lain sebagainya, ini juga dijaga perut kita dari hal yang semacam itu. Karena lebih selamat, lebih selamat yang subhat juga kita tinggalin, jangan kita makan. Walaupun subhat besar kemungkinan boleh jadi ini halal bukan haram, tapi yang lebih selamat kita hindari. Nemu duit di jalan, kalau nemu duit udah jelas haram deh, jangan dianggap halal. Nemu duit haram, bukan rezeki, itu musibah. Nemu duit bukan rezeki. Kadang-kadang orang bilang nemu duit rezeki, itu bukan rezeki, itu musibah. Nah, itu kita dikasih jalan untuk makan makanan yang haram. Nah, kita ambil, harusnya kita cari jalan lain. Begitu. Nemu duit. Jadi nemu duit itu bukan rezeki, tapi sial, musibah, kesialan, musibah. Hindari. Kalau nemu duit jauhi, jangan dilihat, jangan disenggol, jangan diambil, apalagi tinggalin aja biar orang lain yang kalau mau ambil biar orang lain, jangan kita ya. Begitu. Karena hal yang semacam itu kemungkinan besarnya adalah haram. Faman ittaqas subhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, kata Nabi. Orang yang jaga diri dari subhat, dia bisa jaga dirinya
jaga kehormatan dirinya. Begitu. Jadi orang yang nggak bisa jaga subhat itu pasti bakal jatuh kepada sesuatu yang haram. Ini hati-hati. Jadi atau terjadi perbedaan ulama, ini makanan kata ulama yang satu bilangnya halal, kata ulama yang satu ini haram. Begitu, ada lagi ulama yang lain katakan ini makruh. Maka fal afdal, yang lebih utama, kita tidak memakan makanan yang diikhtilafin oleh ulama. Nggak usah kita makan makanan yang model begitu, yang di situ ada ikhtilaf, lebih baik tinggalkan. Lagi makanan kayaknya bukan cuma itu doang, tak ada makanan lain. Begitu. Ini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ajarin jauhin, jangan sampai kena subhat. Wa haris ala talabil halal. Berusaha mencari harta yang halal, makanan yang halal, pakaian yang halal. Segala yang kita gunakan, baik yang tertelan ataupun yang tidak tertelan, usahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkannya dengan cara yang halal. Karena Nabi bilang thalabul halal faridatun ala kulli muslim. Di hadis yang lain Nabi katakan thalabul halal faridatun ba'dal faridah, dalam hadis yang lain. Jadi nyari harta yang halal itu suatu kewajiban. Nah, kalau suatu kewajiban, maka kita wajib cari yang halal, jangan cari yang haram. Dan ketika kita cari harta yang halal, maka kita dapat pahala melaksanakan ibadah wajib. Dapat ibadah puasa, dapat ibadah yang wajib. Ini yang halal. Cari yang halal, jangan cari yang haram. Jangan ada terkandung kebohongan di dalam menghasilkan hartanya. Jangan ada unsur penipuan, jangan ada unsur mengakalin, dusta. Begitu cara mendapatkan hartanya, biar harta yang kita terima harta yang halal. Imam Ghazali bilang masuk perut jangan ada makanan kecuali jelas halalnya. Sebab nanti banyak efek-efeknya dari makanan-makanan yang haram, sangat berbahaya dalam kehidupan kita secara duniawiyah ataupun hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita nantinya di akhirat. Itu ada efek yang jangka panjang dari makanan yang haram. Begitu, dari penjelasan hadis-hadis Nabi, terus firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini makanan yang haram sangat berbahaya dari terhadap anggota badan yang kita punya saat ini. Makanya Imam Ghazali ajarin jaga tuh perut dari hal yang haram. Jangan sampai masuk kecuali yakin 100% halal. Kalau ada 5% ragu, tinggalin. Kalau ada 5% ragu, tinggalin. Terus usaha cari yang halal. Kalau udah ada di hadapan kita makanan, pastikan ini halal. Dan juga cari harta, makanan, atau apapun yang kita gunakan, pakaian, kendaraan, seluruhnya,
usahakan dapatnya dengan cara, dan yang dia dapatkan adalah harta yang halal. Jangan sampai kena haram sama sekali. Fa idza wajadtahu, nah kalau kata Imam Ghazali, nah setelah dapat makanan halal, setelah dapat rizki yang halal, fahris ala an tabtasira minhu ala ma duna syab'i, maka usahakan semaksimal mungkin untuk tidak memperbanyak makanan yang halal. Minimal kita makan di sebelum kenyang udah berhenti. Sebelum kenyang udah berhenti, minimal. Kata Imam Ghazali, ini cara pandangan, sudut pandang daripada Imam Ghazali. Nabi Muhammad ajarin cukup lukaimat beberapa suap, yang penting kita sanggup buat duduk, buat berdiri, sanggup kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini, cukup beberapa lukaimat, beberapa suap, kata Nabi. Kalau seandainya terpaksa harus sampai kenyang, minimal dibagi 3, kata Nabi. Sepertiga ini buat makanan, sepertiga lagi buat minuman, dan sepertiga lagi buat nafas. Jadi dibagi sepertiga kalau emang harus kenyang. Artinya kenyang pun tidak menjadikan hal tersebut haram, tapi boleh jadi faruba mahmasatin syarrun minat tuhami. Ya, di Burdah tuh. Boleh jadi terlalu kenyang itu kadang-kadang lebih berbahaya daripada terlalu lapar. Terlalu kenyang boleh jadi lebih berbahaya daripada terlalu lapar. Begitu. Nah, makanya Imam Ghazali ajarin kalau emang kamu temu hal yang halal, jangan serakah. Jangan serakah. Makan secukupnya, jangan sampai kenyang banget. Kalau kata orang Betawi, jangan sampai kemelekeran. Jangan sampai kenyang banget. Normal makan begitu. Kalau bisa belum kenyang udah berhenti. Kalau nggak bisa ya udah sampai kenyang. Yang penting jangan terlalu kenyang. Sisain buat air minumnya, buat makan, buat nafasnya. Nah, terus Imam Nawawi bilang orang kalau makan tuh minimal yang pertama, kalau dia mau pilih, dia makannya hanya untuk biar dia mampu hidup. Imam Nawawi ajarinnya begitu. Imam Nawawi Al-Bandarni bilang kalau makan sekiranya makanan itu cukup buat dia hidup tuh hari. Ini hari makan cukup buat hidup aja. Kalau buat cukup hidup aja kan sedikit, nggak banyak. Kita puasa aja deh sampai maghrib tuh. Sahur makan secukupnya, cukup kita sehari. Sampai maghrib nggak makan lagi kita sanggup. Begitu. Berarti kurang lebih makan 2 kali yang normal, nggak terlalu banyak, cukup sebenarnya. Ini level pertama. Kata Imam Nawawi, level kedua lebih banyak dari yang pertama, sehingga dia makan sampai kepada memiliki kekuatan untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu doang nih. Sholat 5 waktu. Atau puasa yang wajib. Nah, kalau sampai sini berarti dia makan yang model begini nih wajib.
wajib. Karena yang pertama tadi makan cuma buat hidup doang, makan buat hidup, nggak bisa aktivitas yang normal, lemes karena makannya sedikit, terlalu sedikit. Begitu. Nah, level keduanya makan sampai dia memiliki kekuatan sekiranya cukup untuk sholat 5 waktu, cuma untuk sholat 5 waktu kekuatannya dari makanan itu, maka makan yang semacam ini wajib kita penuhi. Karena kalau nggak makan kita nggak mampu untuk mengerjakan sholat 5 waktu, makanya wajib. Kalau yang pertama makan sedikit banget, cuma sekedar hidup doang, boleh jadi sesuap 2 suap dia nggak makan lagi. Begitu. Yang ketiga, level ketiganya dia makan sekiranya dia dapat dari makanan itu kekuatan untuk melaksanakan ibadah sunnah, baik itu sholat sunnah dan lain sebagainya. Ini makan yang model begini, makannya sunnah nih. Sunnah makan sebanyak yang model begini, lebih banyak dari yang level 2, lebih banyak lagi dari yang level pertama. Kalau yang level pertama cuma hanya untuk hidup. Level kedua hanya untuk dapat mengerjakan yang wajib daripada sholat. Yang ketiga hanya untuk kuat melaksanakan kewajiban sholat dan juga kesunahan sholat sunnah. Ada lagi yang keempat levelnya, makannya dia sekiranya dia bisa aktivitas kerja, bisa aktivitas bekerja. Nah, ini yang sesuai selaras dengan yang Nabi katakan tadi, cukup lukaimat yukim nasulbah, cukup beberapa suap sekiranya dia bisa beraktivitas kerja mencari nafkah. Ini yang selaras. Kenyang yang model begini adalah kenyang yang sesuai syariat, bisa beraktivitas. Begitu, karena tiap orang kan beda-beda. Ada yang sepiring baru bisa bangun, ada yang 2 piring, ada yang 3 piring. Ya enggak? Kan beda-beda tuh orang makannya, sesuai level-levelnya. Ada lagi yang kelima. Yang kelima, dia makan itu perutnya, dia isi itu makanannya, sepertiga perutnya diisi makanan. Sepertiga perutnya diisi makanan. Sepertiganya lagi dia isi itu makanan sepertiga. Jadi tadi yang hadis Nabi SAW, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Walhasil nih orang makan kenyangnya sampai sepertiga perutnya. Begitu, sepertiga perutnya. Ini level yang kelima. Nah, level yang kelima ini masih dianggap normal, asalkan itu dia makan di tempatnya sendiri, di rumahnya sendiri, makanannya sendiri. Tapi kalau di makanan orang, di tempat orang, sebagian ulama bilang haram, karena makan melebihi dari batas kenyangnya orang normal. Ini sepertiga nih agak kenyang banget nih, makan sepertiga perut diisi makanan doang. Begitu. Kecuali yang punya rumah ridho, nggak apa-apa ya, habisin, makan sebanyak-banyaknya. Nah, ini nggak apa-apa, nggak ada masalah, bebas. Dia mau makan sampai nggak bisa jalan, dia mau makan sampai keluar lagi, bebas. Yang keenam,
kata Imam Nawawi, dia makan melebihi dari sepertiga. Melebihi sepertiga. Nah, ini makruh, terlalu kenyang. Terlalu kenyang, kata Imam Nawawi, ini makruh karena jadi berat, males mau ngapa-ngapain, bawaannya mau tidur. Tidur. Ini di atas sepertiga. Ada lagi yang ketujuh, dia makan melebihi dari batas maksimal lambungnya, sehingga membahayakan lambungnya, membahayakan perutnya, bahkan membahayakan seluruh anggota badannya. Maka hal yang semacam ini haram. Haram. Makan yang berlebihan. Nah, ini makanan-makanan yang disebut adalah makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Maka kalau makanan yang haram dia makan sekecil atau sedikit apapun, maka akan menjadi haram. Dan makanan yang masuk ke tubuh, manakala itu adalah makanan yang haram, akan menuntun anggota badannya melakukan hal-hal yang haram. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Niyatul qabul, sehat wa tul umri fi ta'atillah, bisirri min asraril Fatihah.